Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah. Kajian kita kali ini adalah tentang persusuan atau radha'ah, ya. Tentang radha'ah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari radha'ah ini ya, kadang ada dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Ketika misalnya ada beberapa kondisi yang memungkinkan seorang anak atau seorang bayi yang disusui oleh wanita lain, maka ketika seorang bayi disusui oleh wanita yang lain, ini berlaku hukum syariat, nah, antara bayi dengan keluarga yang menyusuinya. Maka yang disebut dengan radha', ya. Apa radha'? Yaitu menetekkan seorang manusia kepada air susunya disebabkan kehamilan atau meminumkannya. Nah, disebut dengan radha', ya. Maksudnya seorang bayi yang disusui oleh wanita lain yang bukan ibunya, ya. Maka ini berlaku hukum radha'. Nah, dalam radha' berlaku hukum seperti hukum mahram, ya, hukum mahram. Jadi berlaku antara ibu yang menyusui dengan anak yang disusuinya adalah hubungan ibu dan anak. Begitupun dengan saudara-saudara sepersusuannya. Maka berlaku saudara sepersusuan, bapak sepersusuan, kakek, paman sepersusuan, ya. Maka berlaku hukum tahrim mu'abbad, haram yang selamanya, ya. Tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh menikahi yang menyusui anak tersebut. Nah, tentu ini adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada radha', ya, pada radha'ah, menyusui anak orang lain. Karena air susu seorang perempuan ini bisa menimbulkan atau menumbuhkan daging, ya, bisa menguatkan tulang, bisa menumbuhkan tubuh seorang anak, ya. Maka jadilah dengan persusuan tersebut wanita yang menyusui menjadi ibu bagi anak yang disusui, ya, karena anak itu diberi makan dengan air susunya. Maka anak itu bagian dari wanita tersebut secara hakikat. Maka ini bagikan seperti nasab, ya, kan nasab atau hubungan darah. Nah, akan tetapi ini harus memenuhi syarat dalam radha'. Ya, syarat dalam radha', dalam persusuan, pertama, keadaan sepersusuan itu adalah dalam usia 2 tahun. Jadi 0 sampai 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun, misalnya ada anak udah 3 tahun disusui oleh wanita lain, maka ini tidak berlaku hukum radha', ya.
Karena yang ma'ruf adalah menyusui itu usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua syaratnya, keadaan rada'at persusuan itu adalah 5 kali. Ya, atau lebih. 5 kali atau lebih. Maka itu jumlah persusuan. Ya. Jadi kalau hanya 1 kali atau 2 kali tidak dikatakan rada'ah. Tidak dikatakan rada'ah. Yang ketiga syaratnya adalah keadaan persusuan itu mutafarraqan, berbeda-beda waktunya. Ya. Tidak 1 hari. Misalkan seorang anak disusui oleh seorang wanita lain, ya. Lalu menyusu hanya misalnya 1 hari, kemudian 1 hari itu misalnya 10 kali menyusu, maka ini tidak dikatakan rada'at, ya, tidak dikatakan rada'at karena tidak berbeda-beda waktunya. Kemudian yang berikutnya syarat daripada rada'ah adalah air susunya ini disebabkan kehamilan dari pernikahan yang sahih, ya. Nah. Allah SWT berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'ah. Para wanita itu, para ibu itu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuannya. Ya. Sedangkan dalil dari hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang anaknya Hamzah. Ya. Beliau mengatakan la tahillu li, tidak halal dia bagiku. Jadi anak Hamzah, anak paman dari Rasulullah SAW, la tahillu li, dia tidak halal bagiku. Yahrumu minar radha, ya, diharamkan disebabkan radha ma yahrumu minan nasab. Haramnya dari persusuan seperti haramnya dari keturunan. Wa hiya bintu akhi minar radha'ah, dia putri saudaraku dari persusuan. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang haram dari radha'ah adalah haram bagi nasab. Ya, haram seperti nasab. Apakah wanita yang menyusui ini dikasih upah atau tidak? Ya. Ibu yang menyusui dari persusuan anak ini apakah dikasih upah atau tidak? Maka kalau 5 kali dalam waktu berbeda-beda dia menyusui, ya, maka ini berlaku hukum radha'ah. Kemudian yang menyusui ini adalah dia benar-benar menyusui, ya. Jadi si anak itu netek menyusu pada tetek ibu sepersusuannya, ya. Kalau ya disusui dengan misalnya susu sapi, ya, maka ini tidak dikatakan menyusui, ya. Atau hanya menyusui 2 kali kenyotan, ya, maka tidak dikatakan radha'ah. Darinya dari Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu bahwa Ummu Fadl telah menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tuharrimur radha'ah aw radha'ati. Tidak menjadi haram 2 kali menyusui atau 1 kali menyusui atau 2 kali menyusui, awil massatu awil massatani, atau 1 kali sedotan atau 2 kali sedotan. Ya. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, apa yang menjadi ketetapan daripada radha'ah ini? Ya. Persusuan ini bisa tetap dengan adanya 2 saksi laki-laki. 2 saksi laki-laki menyaksikan bahwa bayi ini disusui oleh perempuan. Ada perempuan lain. Ya. Atau 1 laki-laki 2 perempuan.
Ya, karena satu laki-laki dalam saksi itu sebanding dengan dua perempuan. Atau yang ketiga dengan saksi perempuan seorang diri tapi dia yang yang diridhoi atau baik dalam agamanya. Ya, baik dalam agamanya, seorang perempuan yang baik dalam agamanya, dia bisa dijadikan saksi ya tentang bahwa anak ini pernah dijadikan disusui oleh wanita lain. Bagaimana kalau terjadi keraguan? Ya, apakah anak ini pernah disusui atau tidak? Nah, kalau terjadi keraguan ya atau ragu dalam sempurnanya, apakah sudah 5 kali disusui atau tidak, ya, dan tidak ada bukti, maka ini tidak berlaku hukum radha'ah, ya. Karena apa? Karena pada asalnya hukum tidak ada radha'. Dan ini dari Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menikahi seorang perempuan, lalu datang kepada kami seorang perempuan yang hitam. Ya. Kemudian perempuan itu berkata, ya, aku telah menyusui kalian berdua. Lalu aku datang kepada Nabi SAW dan aku berkata kepada Nabi, aku menikahi seorang wanita, si Fulanah binti Fulan. Kemudian lalu datang seorang perempuan kepada kami yang dia berkata, sungguh aku telah menyusui kalian berdua. Ya. Kemudian dan dia itu berdusta, kata Uqbah bin Al-Harits, dia itu berdusta. Lalu dia berpaling dariku. Lalu aku mendatanginya dari arah wajahnya, ya. Kemudian aku mengatakan innaha kadhibah, sesungguhnya dia pendusta. Wanita itu pendusta. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan wanita itu dan dia mengaku bahwa telah menyusui kalian berdua. Kata Nabi, da'ha anka, ya. Maka tinggalkanlah dia darimu. Nah ini, jadi kalau hanya mengaku-ngaku tanpa ada saksi, maka ini gugur pengakuan ya radha'ah, persusuan. Apa dampak daripada radha'ah ini? Dampak dari radha'ah ini adalah yang pertama haram menikah dan dinikahi. Ya. Fayahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Apa yang haram dari nasab maka haram pada radha'ah. Ya. Allah SWT berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum", diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum dan anak putri kalian, wa akhwatukum dan saudari kalian, wa ammatukum dan bibi kalian, wa khalatukum dan bibi dari ibu kalian, wa banatul akhi dan anak perempuan dari saudara kalian, wa banatul ukhti dan anak perempuan dari saudari kalian, wa ummahatukum allati arda'nakum dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian, wa akhwatukum minar radha dan saudari kalian dari sepersusuan. Nah ini, jadi apa? Haram dinikah dan dinikahi. Yang kedua, hukumnya adalah dampaknya tetapnya ada hukum keharaman. Ya, boleh melihat, boleh berduaan, karena itu dianggap sebagai ibu sepersusuan. Begitupun suaminya sebagai ayah dari sepersusuan. Maka keharaman mereka seperti keharaman dalam nasab. Ya, anak-anaknya saudara dan saudari sepersusuan. Adapun nafkah, nafkah ini tidak jadi kewajiban, ya. Begitupun tidak ada saling waris mewaris, tidak ada wilayah, tidak ada kewalian dalam pernikahan bagi anak yang disusui, ya. Nah ini berbeda dengan air susu hewan, ya. Air susu hewan ini tidak menjadikan haram, menjadikan mahram, ya. Tidak seperti air susu wanita yang lain.
Ya. Misalnya kalau ada seorang anak yang disusui dari susu binatang, misalkan dari susu sapi atau susu kambing, maka ini tidak jadi mahram kepada kambing atau kepada sapi tersebut. Jadi ini syariatnya hanya mengikat khusus kepada manusia. Ya. Begitu pun misalnya memindahkan darah dari laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, ini tidak menyebabkan hukum mahram karena bukan air susu. Ya. Misalnya transfusi darah atau donor darah. Donor darah tidak berakibat pada mahram. Ini pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, dampak daripada dari hukum sepersusuan. Maka seluruh anak-anak perempuan yang menyusukan dari suaminya, ya, atau selainnya, maka ini menjadi saudara sepersusuan dari anak yang disusukan. Apakah lahirnya sebelum disusui anak itu atau setelah disusui? Ya. Nah. Misalnya seorang laki-laki punya istri 2, ya. Istri yang pertama tidak bisa menyusui, istri yang kedua bisa menyusui. Maka istri yang kedua ini adalah yang menyusui anak istri yang pertama menjadi ibu sepersusuan dari saudari sepersusuannya, ya. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pamannya dari sepersusuan yang dinamai dengan Aflah, ya, meminta izin untuk masuk kepada beliau, kepada Aisyah. Ya, lalu Aisyah membuat hijab, membuat tabir dari pamannya sepersusuan. Kemudian Aisyah mengabarkan kepada Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda kepada Aisyah, la tahjabi minhu, jangan kamu berhijab, ya, membuat hijab darinya. Fa innahu yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Sesungguhnya yang haram dari persusuan seperti yang haram dari nasab, ya, yang haram dari nasab. Maka ini ikhwan sekalian, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, ini hukum dari sepersusuan, ya. Akan tetapi tentu yang lebih utama adalah menyusui oleh ibunya, ya. Disusui seorang anak disusui oleh ibunya kepada anaknya. Karena apa? Ya. Karena susu ibu Allah telah menciptakannya untuk memenuhi kebutuhan anak. Ya. Telah memenuhi kebutuhan anak. Jadi hubungan seorang ibu dengan anak lebih dekat daripada ibu lain atau wanita lain yang menyusuinya, ya. Kemudian perkembangan pertumbuhan anak yang disusui dari ibu mereka, ya, ini lebih utama, lebih sempurna ya daripada disusui oleh susu yang buatan, ya, buatan pabrik, ya. Susu sapi atau susu kambing dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, hubungan antara ibu dengan anak lebih dekat, lebih kuat.
Ya. Maka ini merupakan hukum Islam yang berlaku kepada ibu yang menyusui dan anak yang disusui. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.